kita sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Guys, memang saya perhatikan ya dari channel-channel yang ada ya, itu hanya tanpa ragi yang saya kira yang pernah mendoakan dia secara langsung lewat video seperti ini. Dan nggak tahu kenapa dia mengeluh seperti ini, mungkin ya memang nggak ada yang mendoakan dia gitu kan di channel-channel besar yang ada yang seagama dengan dia, mendoakan dia secara langsung dari video seperti ini. Ya mungkin ini yang membuat Ko Agustan itu mengeluh ya. Saya harap ya kita semua bisa melihat keadaan ini. Saya pribadi tentunya kasihan ya melihat keadaan seperti ini. Tentunya juga semua kita yang mengasihi sama manusia seperti diri sendiri itu perlu untuk berbelas kasihan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang disebut sesama itu bukan cuma orang Kristen, tapi juga semua manusia. Selama dia manusia, dia harus dikasihi seperti diri sendiri. Maka dengan demikian kita perlu untuk mengasihi Ko Agustan. Kita harus berdoa kepada dia biar dia bisa sembuh. Mari kita berdoa untuk Ko Agustan. Bapa di sorga, kami saat ini berdoa untuk Ko Agustan yang saat ini sedang mengalami sakit. Ya Tuhan Allah, kami mengampuni dia atas perbuatan yang telah dia lakukan terhadap iman kami, terhadap Alkitab di beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu biarlah kiranya anugerah-Mu melimpahi dia, memulihkan dia, menyembuhkan dia. Dan biarlah kiranya dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, Engkau pertobatkan dia untuk kembali kepadamu, mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Ya Bapa di sorga, lewat anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, biarlah lewat video ini kita bersama-sama untuk melihat ya apa yang akan terjadi ke depan dari Ko Agustan. Kita percaya, kita mengharapkan supaya tidak ada yang binasa, tapi semua orang beroleh selamat, termasuk Agustan sendiri. Kita berharap ya bersama-sama. Sudahlah, kita nggak usah lagi mengingat apa yang pernah dilakukan kepada iman kita. Ketika dia melecehkan Alkitab dengan seperti itu, kita lupakan saja ya. Kita harus melihat bahwa dia juga adalah orang yang baik. Dia masih punya istri, punya anak. Dia masih punya kebaikan-kebaikan mungkin ya. Bahkan pernah saya membaca sebuah tulisan dari Pendeta David Tong bahwa jam yang rusak pun itu akan benar dalam 2 kali sehari. Maka kita pun harus melihat apa yang baik yang pernah dia lakukan, yang perlu kita apresiasi. Tapi kita juga mendoakan dia ya, supaya dia ini bertobat. Dan berkuranglah orang yang seringkali memaki-maki, orang yang seringkali memfitnah iman Kristen. Bukan untuk kenyamanan Kristen, bukan, tapi supaya bangsa ini lebih damai lagi kan. Karena akan sampai kapan saudara? Percideraan, penghujatan ya, pelarangan-pelarangan akan terus berlangsung di bangsa kita. Akan sampai kapan? Dan seringkali hal-hal seperti itu terjadi, itu tidak lepas dari tanggung jawab orang-orang seperti Agustan ini yang seringkali memang memanas-manasi umat ya kan. Mereka yang mengaku mualaf, mereka yang mengaku orang-orang yang diberikan kemampuan atau orang yang punya iman, orang yang menjadi tauladan kan gitu kan di dalam agama mereka, malah berbuat hal-hal yang seperti itu. Kan yang namanya jemaat atau jamaah atau umat itu kan suka untuk meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin agama. Maka kalau pemimpin aja udah dengan seenaknya menghina, mencaci maki, bagaimana dengan umat ya kan? Akan sangat mudah untuk diselewengkan. Maka perlu sekali para pemimpin agama di agama muslim ya itu harus benar-benar mendidik jemaat umat dengan baik dan benar. Dan jangan pernah panggil para polemikus-polemikus, orang-orang yang suka memfitnah untuk naik ke mimbar, untuk berbicara tentang sesuatu kepada umat. Karena mereka hanya akan digiring, bukan untuk menjadi orang yang bagaimana bertakwa kepada Tuhan, tapi malah hanya bagaimana orang menjadi pembenci orang yang lain. Saudara-saudara, kiranya video ini dapat menjadi satu introspeksi untuk kita semua, dapat memberikan motivasi, dan ini adalah untuk supaya kita menjadikan bangsa ini kokoh dan bisa lebih maju lagi. Tuhan memberkati.